Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali Siti Maryam Mujiat di MK pertemuan ke-6 hadis tarbawi tentang metodologi pendidikan Islam menurut hadis. Semoga dalam perjalanan perkuliahan online ini kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, seseorang melakukan pendidikan itu tidak serta-merta berjalan dengan sendirinya, tetapi harus ada cara yang ditempuh atau kita kenal dengan metodologi. Bagaimana supaya cara menempuh pendidikan yang dianjurkan oleh Islam itu biar sesuai dengan syariat atau yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Yang pertama yaitu dengan bagaimana kita membuka hijab diri kita sendiri. Hijab atau sesuatu yang menghalangi seseorang akan tembus terhadap sesuatu yang ada di dalamnya. Contohnya, seperti saya masuk rumah, ketika ada pintu, maka pintu itu harus dibuka. Atau ketika saya masuk ruangan, kemudian di situ ada sesuatu yang menutupinya, maka saya buka tirainya. Agar apa? Agar apa yang ada di dalam itu supaya terlihat. Di sini kita membuka hijab itu ada dua. Yang pertama yaitu hijab gelap. Pada diri seseorang itu ada hijab gelap. Hijab yang menutupi seseorang itu tidak tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijab gelap ini adalah diri kita sendiri yang ada di dalamnya berupa ego, berupa keinginan, berupa pengetahuan, berupa rasa bahwa saya itu bisa. Nafsu yang mengatakan bahwa saya bisa, saya sanggup, saya ini adalah segalanya. Itulah yang harus kita buka. Supaya apa? Supaya hijab tadi terbuka, tidak gelap lagi, tapi akan terbuka. Yang kedua yaitu hijab terang. Ketika kita sudah merasa tidak tahu, tidak bisa, tidak punya apa-apa, bahkan kita tidak sanggup apa-apa, maka hijab terang itu akan terbuka kalau kita bisa meneladani para syuhada, para solehin, para sahabat, para ulama, para sahabat, para anbiya sampai kepada Rasulullah SAW. Ketika kita sudah bisa membuka hijab terang ini, maka yang kedua metodologi dalam pendidikan Islam yaitu dengan cara riyadhah. Riyadhah atau latihan yang dilakukan oleh seseorang itu dengan cara bertorikoh, torikoh atau dengan cara jalan. Maka di sini perlu adanya mursyid, adanya guru yang mengarahkannya, supaya apa yang dilakukan riyadhahnya tadi, latihan tadi itu bisa bersungguh-sungguh atau bermujahadah, agar apa yang diinginkan, yang tadi proses yang sudah dilewatin itu akan terukur atau sesuai dengan aturan yang ada. Nah, dengan cara yang seperti ini, dengan latihan yang terus menerus serta bersungguh-sungguh dengan cara bermujahadah ini, insya Allah keinginan atau yang akan kita tempuh itu akan berhasil. Kenapa sih adanya riyadhah? Kenapa sih kita tuh harus latihan? Ternyata di sini ada manfaatnya. Yang pertama yaitu melatih jasmani. Melatih jasmani itu bagaimana supaya kita itu tepat waktu. Dengan adanya riyadhah, kita itu bisa tepat waktu. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bekerja sama antara kita dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan pembiasaan. Dan yang keempat manfaatnya adalah tubuh menjadi sehat. Ya, jadi asupan jasmani juga perlu, bukan hanya rohani saja. Yang kedua adalah manfaatnya dengan cara riyadhah tadi melatih rohani kita. Melatih rohani itu dengan cara bertakwa dan bertawakal. Yang bertakwa yaitu kita waspada. Waspada terhadap serangan-serangan yang ada, baik yang serangan secara jelas sesama manusia, sesama lingkungan, bahkan secara serangan yang secara halus. Kadang diri kita sendiri lupa bahwa kita itu kadang sudah keluar dari koridor menyembah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita menyembah uang, kita menyembah seseorang,
kita menyembah benda dan kita menyembah yang lainnya. Sebagaimana ayat yang di sini yaitu yang tentang tawakal, yaitu tentang takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ketika min haitsu la yahtasib itu ada kepasrahan bahwa nanti Allah yang akan menentukannya. Kadang kita sendiri lupa bahwa min haitsu la yahtasib seakan-akan itu adalah usaha kita sendiri. Tetapi kalau seseorang sudah takwa, semuanya min haitsu la yahtasib itu ay Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu melatih rohani supaya kita tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Jadi semua yang dilakukan di dunia ini itu adalah sistematis. Allah semuanya yang mengatur tubuh kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, sampai suara kita yang bisa keluar ini adalah semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Dengan cara seperti itu maka kita akan mengetahui jati diri kita. Seperti apa sih mengetahui jati diri seorang itu? Yaitu orang yang bisa menggunakan akalnya sesuai kapasitasnya, orang yang bisa menggunakan nafsunya sesuai dengan yang diberikan oleh Allah, melatihnya. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang bisa melakukan kolbunya untuk bergerak 3 piranti tadi. Dengan cara seseorang bisa menggerakkan 3 piranti tadi, sopir tadi, insya Allah orang yang akan kenal dirinya bahwa dirinya adalah manusia, bahwa dirinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan sebagai insan kamil, bukan manusia yang hanya ketika mendengar dinasehatin masuk telinga kanan keluar telinga kiri atau dari telinga kiri keluar telinga kanan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.